Selamat berjumpa lagi dengan seluruh peserta mata kuliah reproduksi. Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk terus mengikuti seluruh rangkaian perkuliahan. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan diskusi kita dari rangkaian pertemuan sebelumnya. Setelah kita diskusi tentang fertilisasi, kebuntingan, dan sekarang kita akan bahas tentang parturasi atau kelahiran. Saya berharap semua mahasiswa bisa mengikuti seluruh rangkaian perkuliahan dengan saksama dan bisa menyampaikan pertanyaan via WA Group, baik Japri maupun VN. Dan setelah itu bisa menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan pada akhir sesi perkuliahan ini. Oke, apa itu parturasi atau kelahiran? Parturasi atau proses partus adalah suatu proses pengeluaran hasil konsepsi dari dalam uterus melalui vagina atau jalan lain ke dunia luar. Artinya keluar dari tempat fetus itu berkembang atau di dalam uterus atau rahim. Mekanisme parturasi atau kelahiran terjadi melalui suatu mekanisme hormonal. Adapun hormon-hormon yang berperan penting di dalam proses parturasi adalah yang pertama oksitoksin, yang kedua beta endoprin, prolaktin, dan katekolamin atau sering disingkat dengan CS. Dalam proses parturasi atau kelahiran ada dua kemungkinan yang bisa terjadi. Yang pertama adalah parturasi atau partus yang lahir dalam keadaan normal, di mana fetus yang keluar dari saluran reproduksi betina melalui vagina dengan letak kepala atau moncong tanpa adanya bantuan atau intervensi manusia, serta tidak melukai atau menyakiti induk maupun fetus. Sedangkan kemungkinan yang kedua adalah partus abnormal, di mana hal ini terjadi apabila fetus lahir melalui vagina dengan bantuan atau tindakan atau intervensi manusia, seperti dengan bantuan penarikan dengan tali ataupun dengan berbagai macam aktivitas, misalnya dengan penyuntikan tambahan hormonal. Sedangkan pembagian fase kelahiran atau partus dapat kita bagi menjadi sekitar 6 fase. Yang pertama adalah fase inisiasi atau persiapan. Yang kedua adalah fase pembukaan serviks. Yang ketiga adalah fase pengeluaran. Yang keempat adalah fase uri atau pengeluaran plasenta. Fase kelima adalah pasca partus atau pada fase observasi. Dan yang keenam adalah pemulihan pasca kelahiran, ya, atau kalau pada induknya mengalami inklusi atau kembali posisi keberadaan uterus untuk siap menerima kebuntingan selanjutnya. Kelahiran normal untuk ternak bervariasi, ya, di mana rata-rata pada berbagai ternak mamalia seperti sapi mulai dari pembukaan serviks sekitar 2-6 jam, lalu partus sekitar 30 menit sampai dengan 2 jam. Pengeluaran plasenta adalah sekitar 6 sampai dengan 12 jam. Kambing pembukaan serviks sampai dengan 3 jam. Pengeluaran partus 30 menit sampai dengan 1 jam, sedangkan pengeluaran plasenta 1 sampai dengan 3 jam. Pada domba pembukaan serviks 1 sampai dengan 3 jam. Pengeluaran fetus 30 menit sampai dengan 1 jam, ya sama dengan kambing. Kalau kuda, pembukaan serviks sekitar 1 sampai dengan 4 jam, pengeluaran fetusnya 15 sampai dengan 30 menit, pengeluaran plasenta 1 sampai dengan 3 jam. Dan babi 2 sampai 12 jam untuk pembukaan serviks, pengeluaran
patus 15 sampai dengan 20 menit per anak, karena dia termasuk hewan politokes atau hewan memiliki anak yang banyak. Lalu pengeluaran plasenta setelah semuanya telah lahir. Sedangkan kerbau hampir sama dengan sapi. Ya, demikian juga dengan onta. Kalau kelinci ini lebih kecil, ya pengeluaran serviks itu beberapa jam. Dan hewan-hewan piaraan yang lainnya. Sehingga dari sini kita lihat bahwa variasi proses kelahiran atau partus normal itu tergantung dari jenis, bangsa, spesies, status kesehatan induk, status diet induk, serta ukuran ternak, besar kecil ternak, dan juga apakah dia itu termasuk hewan-hewan politokes ataupun monotokes, atau hewan-hewan yang memiliki anak satu ataupun anak yang banyak. Jadi ini durasi waktu. Oke, kita akan melihat bagaimana dengan fase pertama, yaitu fase inisiasi kelahiran. Durasi proses kelahiran, ya, pada ternak, ya terutama ternak mamalia, tergantung pada spesies. Terus juga pengalaman melahirkan, ya, seperti apakah dia itu primipara ataupun multipara, politokes atau monotokes, kondisi kesehatan induk serta posisi dan ukuran fetus. Fase pertama atau inisiasi kelahiran ini ditujukan atau diindikasikan dengan penurunan fungsi plasenta, di mana kadar progesteron dan estrogen akan menurun secara mendadak atau tiba-tiba. Lalu nutrisi fetus dari plasenta berkurang, ya, karena tadi persiapan untuk pelepasan plasenta. Yang kedua, tekanan pada ganglion cervix dari plexus Frankenhauser menjadi stimulasi, atau kita beri istilahkan dengan pacemaker, bagi kontraksi otot polos uterus. Yang ketiga, iskemia, di mana iskemia otot-otot uterus karena pengaruh hormonal dan beban yang ada dalam uterus atau fetus itu sendiri. Semakin merangsang terjadinya kontraksi. Yang keempat adalah peningkatan beban stres pada maternal maupun fetal. Jadi ada gerakan anak dan gerakan pengangkatan dari uterus. Dan meningkatnya hormon estrogen akan mengakibatkan peningkatan aktivitas kortison, prostaglandin, oksitosin, sehingga menjadi pencetus rangsangan untuk proses partus atau proses beranak. Lalu selanjutnya bagaimana dengan kerja endokrin pada saat parturasi? Yaitu kerjanya pertama terjadi peningkatan produksi kortikotropin releasing hormone atau CRH oleh otak dari fetus. Lalu yang kedua, meningkatnya produksi hormon ACTH oleh kelenjar pituitari fetus. Yang ketiga, meningkatnya produksi kortisol oleh kelenjar adrenal fetus. Yang keempat, konversi progesteron plasenta menjadi estrogen. Yang kelima, estrogen menstimulasi produksi prostaglandin atau PGF2 alfa oleh myometrium dan juga menginduksi relaksi serviks. Yang keenam, PGF2 alfa atau prostaglandin F2 alfa menginduksi kontraksi myometrium yang juga akan meningkatkan tekanan intrauterus dan menggerakkan fetus menuju serviks yang mengakibatkan pembukaan serviks yang lebih lanjut. Selanjutnya, hormon oksitosin akan dilepas oleh kelenjar pituitari
bagian posterior dari induk karena serviks terdilatasi oleh fetus atau sering disebut dengan refleks Ferguson. Yang kedelapan adalah oksitoksin menginduksi kontraksi miometrium yang lebih lanjut. Ada dua teori pada parturasi, ya. Jadi ada dua teori onset pada parturasi. Yaitu pertama, corticotropin releasing hormone atau CRH yang diproduksi oleh plasenta akan disekresikan ke dalam sirkulasi fetus yang menstimulasi sekresi corticotropin dari hipofisis anterior dari fetus. Lalu hormon CRH plasenta melalui hormon ACTH fetus akan menstimulasi adrenal fetus untuk memproduksi kortisol yang berikatan dengan reseptor glukokortikoid plasenta untuk memblokade efek inhibisi dari progesteron yang mengakibatkan stimulasi produksi CRH dengan cara yang stimulun atau stimulasi, ya. CRH atau hormon corticotropin releasing hormone. Nah, secara grafik atau bagang ilustrasi seperti ini, ya. Jadi adrenal fetus akan meningkatkan kortisol, mengakibatkan maturasi para fetus sehingga fetus harus segera keluar karena dia harus segera menghirup oksigen karena parunya sudah mulai dipaksa atau diaktifkan. Nah, ini dia bersifat feedback positif ketika kortison fetus meningkat. Dan juga hormon CRH plasenta meningkat. Selanjutnya, hormon DHEHS adrenal fetus akan meningkat. Estrogen juga meningkat, prostaglandin meningkat, oksitosin meningkat. Sehingga terjadi reseptor oksitosin atau disebut dengan gap junction. Yang kedua, aksi hipotalamus hipofisis adrenal fetus akan diam selama paru plasenta kebuntingan karena supresi dari influx kortison maternal atau induk. Tetapi pada paruh kedua kebuntingan, peningkatan kadar estrogen akan meningkatkan enzim plasenta. Nah, ini menyebabkan kortison dikonversikan menjadi metabolit tidak aktif yang sering disebut dengan kortison itu sendiri. Hasil negatif feedback glukokortikoid pada kelenjar hipofisis pada fetus akan mengakibatkan berkurangnya aliran kortison dari induk ke fetus, sehingga mengakibatkan peningkatan sekresi ACTH fetus. Kortisol dan DHEH sulfat menyebabkan maturasi fetus dan stimulasi parturasi. Nah, kalau secara bagan dapat dilihat seperti ini, ya. Jadi ini feedback positif. Jadi peningkatan sampai dengan DHA akan mengakibatkan seperti ini sampai dengan gap junction. Partus atau kelahiran ditentukan oleh 3 faktor utama. Yang pertama adalah power. Ya, power yang sering kita sebut disingkat dengan HIS atau kontraksi ritmis oleh polos uterus polos atau otot polos uterus, atau kekuatan perenjanan daripada induk. Yang kedua adalah passage atau keadaan jalan lahir. Yang ketiga adalah passenger atau keadaan fetus yang berhubungan dengan letak, persentase, ukuran atau berat fetus, ada atau tidak adanya kelainan anatomik dari anatomik mayor. Dan yang berikutnya, dengan adanya keseimbangan atau kesesuaian antara tiga faktor di sini, maka kelahiran atau partus normal itu diharapkan akan terjadi.
His adalah gelombang kontraksi ritmis otot polos dinding uterus yang dimulai dari daerah fundus uteri, di mana tuba falopii memasuki dinding uterus. Awal gelombang tersebut didapat dari pacemaker yang terdapat di dinding uterus dari daerah tersebut. Efek resultan gaya kontraksi tersebut dalam keadaan normal akan mengarah ke daerah locus minoris, yaitu daerah kanal atau saluran serviks atau jalan lahir yang akan membuka untuk mendorong isi uterus atau fetus itu keluar. His terjadi karena mekanisme kerja hormon oksitosin, regangan dinding uterus oleh isi konseptus, rangsangan terhadap fleksus saraf Frankenhauser yang tertekan masa konseptus. His normal meliputi 1. Kontraksi stimulan simetris di daerah uterus. Yang kedua, kekuatan dominasi atau kekuatan terbesar di daerah fundus. Yang ketiga, terdapat periode relaksasi di antara dua periode kontraksi. Yang keempat, terdapat retraksi otot-otot korpus uteri setiap sesudah his. Yang kelima, serviks uteri yang banyak mengandung kolagen dan kurang mengandung serabut otot akan tertarik ke atas oleh retraksi otot-otot korpus, kemudian terbuka secara pasif dan mendatar atau serviks effacement. Ostium utero externum dan internum pun mulai akan terbuka. Pengukuran kontraksi uterus adalah yang pertama amplitudo atau intensitas kontraksi otot polos. Bagian pertama meningkatkan agak cepat, lalu bagian kedua akan menurun secara lambat. Yang kedua adalah frekuensi atau jumlah his dalam waktu tertentu, biasanya setiap 10 menit. Lalu satuan his yang disebut dengan unit Montevideo atau intensitas tekanan dalam atau milimeter Irax atau milimeter Hg terhadap frekuensi. Itu adalah fase inisiasi. Lalu fase kedua adalah fase kelahiran, terbagi atas 3 tahap. Ya, fase kelahiran terbagi atas 3 tahap. Yang pertama adalah relaksasi dan dilatasi serviks. Yang kedua, fetus mulai melakukan postur lahir. Yang ketiga, terjadi kontraksi uterus. Dan yang keempat adalah di mana chorioallantois itu masuk vagina. Atau biasa kalau kita lihat mulai istilah-istilah awam pada manusia itu bukaan, ya. Dan dari daerah vulva kita bisa melihat ada tabung, di mana tabung itu mengandung cairan, biasanya cairan allantois atau cairan ketuban bahasa awam. Dan itu biasanya kalau pada manusia yang agak tebal biasanya disayat untuk membantu pengeluaran. Tahap kedua adalah kontraksi uterus yang terus berlanjut sehingga menyebabkan fetus memasuki saluran lahir. Lalu terjadi kontraksi abdominal dari induk, lalu amnium memasuki vagina. Ya, jadi kita lihat semacam kantong yang ada cairannya. Saat itu kalau pecah, amnion akan keluar dan juga sebagai pelicin untuk meluncur keluarnya fetus. Tahap ketiga, terjadi sirkulasi plasenta. Jadi sirkulasi plasenta pun hilang, terjadi pecah atau pemisahan plasenta. Kontraksi abdominal dan uterus terus berlanjut. Lalu plasenta pun dikeluarkan. Selanjutnya, presentasi, posisi dan postur daripada fetus. Ya.
Yang pertama adalah persentase atau hubungan antara poros panjang fetus dengan poros panjang saluran kelahiran induk. Persentase fetus bisa ya longitudinal atau anterior dan posterior atau transversal ataupun jarang sekali yang vertikal. Sedangkan posisi pembukaan saluran kelahiran induk di mana posisi tulang belakang fetus berada. Posisi ini biasanya dorsal, ventral atau lateral, antara kiri atau kanan. Sedangkan postur di posisi kepala dan anggota gerak dari fetus. Tahap selanjutnya adalah tahap kelahiran. Pertama adalah perubahan persiapan. Tahap pertama melahirkan, tahap kedua proses kelahiran, tahap ketiga dari kelahiran. Perubahan persiapan, perubahan eksternal yang paling penting yaitu pada ambing, vulva dan ligamen sel pelvis. Di mana menuju akhir masa kebuntingan ambing menjadi semakin membesar dan tegang. Lalu klostrum sudah mulai dijumpai pada puting dan menjadi semakin kental serta warna kekuning-kuningan seiring semakin mendekatnya waktu kelahiran. Merembasnya susu atau keluarnya cairan susu sebelum terjadi kelahiran dapat menyebabkan hilangnya klostrum yang pekat dari induk. Lalu selanjutnya milk lockdown atau keluaran susu masih dini dapat mengakibatkan kehilangan antibodi bagi pedet yang bisa berakibat juga serius. Pada sapi indukan darah, edema subkutan dapat terjadi di bagian depan dan belakang daripada ambing. Ini adalah salah satu penyakit yang bisa dideteksi sebelum kelahiran. Lalu edem atau pembengkakan ini secara normal akan menghilang selama beberapa hari setelah melahirkan. Mendekati waktu kelahiran atau beranak, vulva biasanya memanjang, agak bengkak, dan adem hangat. Pada beberapa spesies tidak ada perubahan vulva yang signifikan. Cairan bening vagina atau sering disebut dengan kelenjar serviks yang menyerupai sekresi estrus dapat terlihat semacam cairan bening yang keluar pada 24 sampai 48 jam sebelum kelahiran. Suhu badan akan menurun sebelum kelahiran. Terjadi banyak variasi pada waktu dan tingkat turunnya suhu, sehingga menurunkan suhu tidak dapat dijadikan sebagai indikator atau parameter untuk mendeteksi kelahiran. Terjadi relaksi ligamen pelvis terlihat pada akhir kebuntingan dan semakin menonjol pada saat mendekati kelahiran. Ini adalah tanda yang paling dapat diandalkan bahwa kelahiran semakin dekat. Sebagai akibat dari hal ini, pangkal ekor dari ternak betina akan nampak tegang dan otot bagian gluteal akan tampak cekung. Perubahan-perubahan tersebut kadang tidak terlalu jelas pada sapi yang agak gemuk. Namun pada kasus tersebut, relaksasi ligamen tetap dapat dideteksi secara internal maupun dengan cara palpasi rektal. Ketegangan otot pada ekor akan berkurang pada 24 jam sebelum kelahiran. Pada saat dipalpasi rektal, maka kedua kaki fetus atau kepalanya dapat dirasakan pada pelvis induk atau langsung bagian depan akan terabah kedua kaki dan moncong daripada ternak. Fetus yang hidup dapat dideteksi pada gerakan spontan atau bisa juga melalui respon pada pemberian penekanan yang agak lembut pada bagian fetus. Organ uterus yang berisi fetus yang sangat besar dapat merosot sampai ke bawah rumen induk sehingga agak sulit untuk dipalpasi. Ini kita sudah jelaskan pada saat pertemuan sebelumnya. Organ uterus yang berisi fetus, serviks sedikit akan melentur dan terdeteksi pada pemeriksaan vagina di akhir kebuntingan. Namun tetap saja relaksasi penuh tidak terjadi sampai tahap
pertama kelahiran. Berikutnya adalah evaluasi kebuntingan. Evaluasi kebuntingan sering kita sebut dengan melalui palpasi rektal. Nah, kita sudah singgung sebelumnya teknik untuk melakukan palpasi rektal. Ini review saja, saya sekilas lihat bagaimana deteksi-deteksi kebuntingan. Kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya. Oke, kita akan masuk ke tahap pertama melahirkan. Durasi tahap pertama melahirkan pada sapi adalah sekitar 4 sampai dengan 24 jam. Kesulitan untuk mendeteksi permulaan tahap pertama pada semua spesies menjadikan pengukuran akurat terhadap lamanya waktu tahap ini berlangsung menjadi sulit. Namun, tanda-tanda eksternal dari tahap pertama itu dapat dilihat, meliputi ternak terlihat tidak nyaman, nafsu makan menurun sehingga frekuensi makan akan jarang, ada gerakan-gerakan yang tidak biasa seperti menggaruk tanah, ya, berputar-putar, berbaring, kemudian bangun lagi dengan cepat. Ekor juga tampak menegak, terkadang otot tremor dan mengejang. Tahap pertama melahirkan ini dilihat dari pertama, serviks. Serviks akan melunak dan berdilatasi. Pada saat berdilatasi penuh tidak dapat diketahui pada pemeriksaan vagina. Formula dilatasi serviks dan kontraksi uterus menyebabkan kori allantois terkendor ke arah vagina. Lamanya pergerakan tersebut tergantung pada tingkat elastisitas dan kekuatan perlekatannya. Jika pergerakan terbatas, kori allantois bisa sobek. Namun jika tidak sobek, maka akan tampak keluar dari vagina sebagai membran transparan semi vaskuler yang berwarna kebiruan. Biasanya penampakan ini disebut dengan kantong air pertama, meskipun sebenarnya istilah kantong air itu adalah yang dimaksud adalah amnion. Sobeknya koron allantois menyebabkan terlepasnya isi cairan allantois dan basahnya bagian sekeliling perineum daripada induk. Tahap kedua, proses kelahiran, di mana ditandai dengan durasi tahap kedua sekitar setengah sampai dengan 3 jam. Normalnya sapi melahirkan pada posisi rebahan, namun jika merasa terganggu, sapi biasa juga melahirkan dalam posisi berdiri. Keluarnya pedet normal didahului oleh amnionnya pada saat memasuki saluran lahir, dan jika tidak terjadi ruptur sebelumnya, maka amnion akan tampak sebagai kantong vaskular berwarna putih kebiruan pada daerah vulva. Bagian tubuh fetus mungkin bisa dilihat melalui amnion yang agak bening, keruh, yang pada 80% kasus kelahiran biasanya sudah sobek duluan. Sekali terjadi sobek amnion yang mengalami kesobekan, maka intensitas perejanan akan semakin meningkat. Perejanan abdominal dibantu oleh kontrol uterus, dan selama berlangsungnya tahap kedua berlanjut, intensitas dan frekuensi perejanan abdominal akan semakin meningkat. Induk sapi kemungkinan mengeluarkan suara atau teriakan keras dengan sekuat tenaga, dan bisa juga berguling dari posisi rebah menjadi rebah yang sternal menjadi lateral atau rebah pada bagian sisi badan. Tenaga dorong yang dikeluarkan induk paling besar tampaknya adalah saat keluarnya kepala fetus melalui vulva. Namun pada posisi tersebut, bagian toraks dari fetus juga sedang memasuki bagian pinggul induk sapi. Sekali kepala sudah tampak atau keluar, maka bagian badan yang lain akan mengikuti dan mudah, meskipun bisa saja pada sapi
Pedaging umumnya itu dibutuhkan sedikit upaya untuk mengeluarkan bagian toraks dan pinggul dari pedet. Selama kelahiran, posisi pedet bisa saja berputar sekitar 45 derajat ke arah kanan atau ke kiri, sehingga lebih menguntungkan saat pelvis induk mencapai diameter maksimalnya. Nah, pada tahap awal kedua kelahiran pada sapi. Nah, ini ada satu gambaran, kita lihat awal tahap kedua kelahiran pada sapi, di mana moncong pedet ini, lihat sini, moncong dan kedua kaki depan itu sudah mulai tampak. Ini di sini berarti amnionnya sudah pecah dan lidah pedet mulai menjulur keluar lalu berputar 45 derajat dari posisi dorsal. Sedangkan pada akhir tahap kedua kelahiran pada sapi, kepala fetus dan bagian bahu telah keluar. Nah, kita lihat ini ya. Ini keluar tangan fetus. Ini sapi sudah mulai memperoleh asupan oksigen dari udara luar. Selanjutnya, tahap kedua kelahiran telah selesai, maka induk sudah berdiri dan mulai melakukan penjilatan pada pedetnya yang sedang berusaha berbaring rebah sternal pada bagian dada bawah. Nah, ini berbaring sternal. Posisi pedet, mayoritas pedet berada pada posisi dorsal pada akhir kebuntingan, dan selama kelahiran pedet menjadi berpresentase anterior sekitar 95 derajat pedet, 90% pedet itu yang terjadi. Lalu posisi dorsal dan dalam postur kepala dan kaki menjulur ke depan. Hidung fetus berada di atas sandi kaki depan. Umbilical cord atau tali pusat biasanya tetap utuh setelah kelahiran pada sapi yang berbaring, dan bisa saja tidak sobek sampai sapi induk itu berdiri setelah proses kelahiran selesai. Jika tidak mengalami kelelahan yang begitu parah, induk sapi akan berdiri dalam waktu sekitar 10 menit setelah beranak dan akan menjilati anaknya. Anak sapi akan tetap berbaring sesaat setelah dikeluarkan dan seringkali menggoyangkan kepalanya dahulu sebelum menarik nafas yang pertama kali. Jika anak sapi sehat, ia akan berusaha berbaring pada bagian dada dalam waktu sekitar 5 menit dengan distimulus oleh jilatan dari induk, seperti gambar yang tadi kita lihat. Tahap ketiga kelahiran merupakan tahapan akhir di mana pedet telah berada di luar tubuh induk. Secara normal, membran fetus dikeluarkan dalam waktu 12 jam setelah kelahiran. Retensi setelah melampaui 12 jam biasanya akan menjadi retensi yang lama yang bisa berlangsung 3 sampai dengan 10 hari jika membrannya tidak dikeluarkan secara manual. Oleh karena itu, intervensi atau campur tangan manusia sangat diperlukan. Apabila tidak keluar semuanya, bisa menimbulkan berbagai macam hal. Yang paling minimal adalah jarak kelahiran akan semakin panjang, dan secara ekonomis hal ini akan merugikan, terutama pada sapi perah misalnya. Fase ketiga, pengeluaran plasenta atau sering disebut dengan afterbirth. Setelah fetus lahir, plasenta akan dikeluarkan melalui kontraksi uterus, di mana kontraksi uterus berlanjut, kontraksi ringan berlanjut untuk melepaskan plasenta dari dinding uterus. Jadi dinding uterus yang tadinya lapisan endometrium akan terlepas, lalu plasenta terlepas. Plasenta biasanya dikeluarkan secara utuh. Retensi plasenta atau plasenta yang tidak dikeluarkan dapat terjadi dan memerlukan intervensi campur tangan manusia. Durasinya pada sapi sekitar 6 sampai dengan 12 jam, kalau kambing dan domba sekitar 1 sampai dengan 3 jam. Fase keempat adalah setelah partus atau kelahiran. Pada tahap ini induk dan anak mulai menyesuaikan diri. Perilaku induk biasanya menjilat anaknya untuk merangsang pernafasan dan meningkatkan ikatan emosional atau bonding. Kondisi anak mulai berusaha berdiri dan menyusu dalam beberapa jam pertama setelah kelahiran. Lalu terjadi pemulihan uterus. Uterus mulai berkontraksi untuk kembali ke ukuran normal atau disebut dengan involusi uterus. Setelah itu maka proses
kelahiran akan selesai. Namun biasanya hal yang perlu kita perhatikan, ada beberapa hal penting yang bisa timbul yang kita sebut dengan gangguan kelahiran normal. Oleh karena itu biasanya lebih bagus kita melatih induk untuk berusaha melakukan proses beranak secara normal. Pendampingan secara diam-diam yang memungkinkan ternak itu juga akan mengalami gangguan. Pemeriksaan vagina dilakukan jika ada kelainan, tapi kalau tidak ada tidak perlu diperiksa karena itu juga mengganggu ketenangan daripada induk. Pedet harus lahir tidak lebih dari 2 jam dari mulai saat amnion tampak pada vulva. Waktu kelahiran mungkin lebih panjang pada pedet yang berukuran lebih besar serta pada beberapa bangsa, termasuk bangsa-bangsa Carolais, sapi Carolais. Meskipun fetus sapi dapat berjalan selama 8 jam setelah tahap kedua kelahiran, hal ini tidak selalu terjadi. Jika ada penundaan, maka harus segera diinvestigasi. Mungkin itu adalah seluruh rangkaian perkuliahan kita pada pertemuan kali ini. Selanjutnya, saya berharap mahasiswa bisa mengerjakan tugas yang ada. Yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan pasturasi. Yang kedua, hormon-hormon apa yang berperan saat proses kelahiran. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan distokia. Tugas ditulis dengan tangan, difoto dan dikirim pada link yang pernah diberikan. Oke, saya berharap semua mahasiswa bisa mengikuti perkuliahan dengan baik. Apabila ada kesalahan yang Bapak sampaikan, mohon maaf, dan kesalahan itu apabila tidak sesuai dengan teori yang mungkin saat ini para mahasiswa mempelajari dari berbagai sumber di internet, bisa melakukan koreksi atau bisa menyampaikan kepada Bapak. Oke, terima kasih, tetap semangat, sampai jumpa pada pertemuan atau perkuliahan berikutnya.